Ya, ini semangat ini. Ya. Selamat siang buat kita semua. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara. Kita berikan tepuk tangan bagi Pak Juandi David, yang saya lihat tetap tenang mendayung. Itu ada di Madabakti nomor berapa tuh? 221 ya. Judul lagunya ini saya omong pas depan pater, di depan Romo. Tenang-tenang mendayung. Nah ini Pak Bupati Punggaya begitu. Yang saya hormati Ibu Sekretaris BKKBN Provinsi NTT, Bu Rita, yang sering mendampingi saya di berbagai tempat kalau kepala BKKBN-nya berhalangan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten TTU, Bung Gusti Tulasi, bersama fraksi DPRD-nya ada Pak Clemens. Berdua ya? Berdua. Yang saya hormati jajaran pimpinan daerah OPD dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Pak PLT Kadis Kesehatan, dan seluruh jajaran, Pak Kadis KB ya, Pak Kadis KB, Kadis PPO, Pol PP, Kasat Pol PP, Kabak Humas, semuanya lah, semua para perangkat dekatnya, pimpinan daerah dari Pemda TTU yang membantu Pak David Juandi. Pak Camat yang kami hormati, dan secara khusus kita tepuk tangan dulu buat Romo Paroki di sini yang ternyata keluarganya Pak Gusti saya. Juga ini adik saya di PMKRI yang sekarang jadi ketua Partai Golkar, Bung Kristo Evi. Jadi di Eban ini karena dia minta datang ke Eban, saya ke Eban. Ini karena Bung Kristo ini. Tepuk tangan buat dia. Nanti dia nampak Clemens mesti banyak beratur ke dalam lah. Kemudian ada Bung Maksila TKF dan semua teman-teman Golkar yang hadir. Juga ada adik-adik saya juga dari Yayasan Tunas Muda Indonesia TTU. Mana yang hadir? Ada Joget dan lain-lain. Ini mereka juga adik-adik muda yang bantu saya di TTU YTMI. Dari Kupang dan dari Jakarta saya bawa rombongan juga. Dari Jakarta, dari Kupang, cukup besar, jadi saya tidak sebutkan satu persatu, tapi ini timnya Melki lah kalian. Pertama, kita tentu panjatkan puji syukur ya, karena hari ini kami boleh untuk ada di Eban TTU dalam rangka reses sekaligus acara kemitraan kami dengan BKKBN. Tadi Ibu MC ya, Ibu siapa namanya? Ibu Ana ya, dari bidang humas juga. Masih tempelnya jauh-jauh. Karena cara bicaranya itu kelihatan memang berarti terlatih. Kalau dari Satpol PP pasti sering ngomong begini. Kalau dari KB tidak ngomong begini juga. Tapi itu pasti orang-orang humas yang gaya omongnya itu memang terlatih dong. Nah, tadi sudah mengantarkan bahwa kami dari Komisi 9 ada 7 mitra, saya ada punya 7 mitra atau 7 rekan kerja, yaitu Kementerian Kesehatan yang hari ini sudah banyak bantu kita terkait dengan urusan kesehatan COVID, dan Rumah Sakit Pratama di mana taruhnya? Oh, di Boki. Nah, nanti kami ke sana satu titik juga. Kita bikin dari Rumah Sakit Pratama. Kemudian juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, saya kira juga Kemenaker juga banyak bantu melalui teman-teman di sini ya, baik dari pemerintah langsung atau melalui titik yang dibantu oleh Partai Golkar atau YTMI. Kemudian hari ini kita dengan BKKBN, ada juga Balai POM atau Badan POM yang mengurusin keamanan mutu khasiat dari obat, makanan,
obat tradisional, kosmetika dan sebagainya. Kemudian ada BP2MI. Jadi orang-orang TTU atau orang EBAN yang pergi ke luar negeri itu pasti akan urusannya sama BP2MI. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu juga mitra kami. Dan juga ada 2 BPJS. BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Jadi mitra saya itu banyak terkait langsung dengan masalah langsung di masyarakat di bawah. Nah, hari ini saya senang sekali bisa hadir di TTU, khususnya di EBAN ini dalam rangka bicara soal percepatan penurunan stunting. Yang kemarin kita sudah sama-sama melihat Presiden Jokowi sampai ke Timur Tengah Selatan itu urusan stunting. Kalau Anda kata kemarin TTU juara 1, dia mungkin datang TTU. Karena TTU juara 2, dia datang TTS. Tapi ini juara 1, juara 2-nya dari tempat yang kurang enak ini, yang angka stuntingnya tertinggi. Pak Bupati sudah banyak cerita bahwa kita banyak refocusing anggaran untuk COVID. Nah, ini bisa menjadi potensi kita untuk bisa kita kerjakan. Saya tidak bicara panjang lebar di luar ini karena saya bicara praktis saja dulu ya. Karena kalau angka yang ada ini, Pak Jokowi kan punya rencana untuk menurunkan angka stunting nasional. Ini angka nasional itu berarti angka BKKBN ya. Dari 27% secara nasional menjadi 14%. Itu turun kurang lebih 13%. Di angka 13% ini, itu NTT, saya ulangi lagi NTT, seluruhnya angkanya di atas 20% menurut data pusat BKKBN. Tidak ada satupun kabupaten di NTT ini yang angkanya di bawah 20%. Semuanya kategori merah dan kuning. Tinggi semua kita punya. Jadi kalau provinsi itu tertinggi, itu adanya di NTT, 37%. Kalau di NTT sendiri yang tertinggi pertama TTS 48%, di bawah TTS itu TTU 46%. Dan kita ini TTS dan TTU ini dua-duanya yang sama-sama Timur Tengah semua ini, satu selatan satu utara ini, itu tertinggi nasional juga ada di 2 daerah ini. Nah, saya akan secara khusus untuk membantu di TTU dan TTS ini agar semaksimal mungkin stempel nasional terkait dengan kita punya angka stunting tinggi ini harus dibarengi juga dengan bagaimana pusat membantu agar TTU ini juga bisa dapat dukungan untuk mengeluarkan kita punya angka-angka stunting ini biar keluar lebih banyak, biar kita punya makin turun. Setuju ya? Kita setuju kan? Nah, sekarang saya tinggal tunggu nanti bagaimana agar baik itu pemerintah RT RW di semua daerah TTU ini, pemerintah desa kelurahan, termasuk para tokoh agama, tokoh adat ya, Romo dan tokoh-tokoh adat yang lain tolong bantu pemetaan soal angka ini. Datanya bisa minta di BKKBN atau mungkin di Dinas Kependudukan, saya kira ada ya, yang data pusat ya. Data pusat itu dia punya data orang ini siapa, namanya siapa, tinggal di mana, tuh mereka punya data itu. Nah, kita pakai aja itu sebagai patokan. Berbekal data itu kita sekarang minta, kalau daerah punya urusan, saya nggak mau intervensi, itu urusan Bapak Ibu di sini di bawah pimpinan Pak Bupati. Tapi saya berkepentingan untuk mengupayakan agar anggaran pusat, program pusat dari berbagai lintas kementerian lembaga ini yang bisa dibawa ke TTU bisa kita bawa ke sini. Itu saya punya bagian. Yang sehingga mengurangi beban anggaran daerah ini dipakai sangat banyak untuk urusan stunting. Akhirnya kita kurang ataupun tidak bisa optimal juga di infrastruktur ataupun misalnya di pertanian dan sebagainya. Jadi saya minta betul agar nanti semacam gambaran apa ya, proposal untuk permintaan dukungan dari pusat ini bisa kami peroleh dari Bapak Ibu dari Timur Tengah Utara, yang kompilasi bahannya pasti akan nanti diteruskan oleh Pak Bupati kepada kami di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, karena stunting ini serius, memang harus kita bahas juga dengan serius. Dampak kesehatan kalau kita punya anak kena stunting ini itu serius Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita pasti lahirnya itu kecil, pendek, kurus. Itu sudah pasti itu stunting itu. Jadi kalau kita punya anak itu lahir berat badan rendah, pendek, kurus, itu kecil, itu pasti dia stunting.
Jangan diskusi lagi, itu pasti itu stunting. Dan juga dia punya perkembangan kognitif otaknya dia untuk merespon itu atau lambat sekali, motornya juga lambat sekali. Dan ketika dewasa, anak-anak yang lahir stunting ini berpotensi untuk gampang kena penyakit metabolik, diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Jadi jangan sampai kita yang kena penyakit ini dulu mungkin stunting, tapi kita sudah tahu, makanya ketika dia dewasa banyak kena penyakit. Secara ekonomi juga ini sangat berbahaya karena dia membuat potensi kita untuk kehilangan uang makin besar, dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari aspek ini. Penanggulangan stunting itu saya lihat ada 3 pola yang harus kita kerjakan, yaitu pola asuh, pola makan, dan juga sanitasi. Pola asuh ini Bapak Ibu terkait bagaimana menangani anak-anak ataupun keluarga muda yang ada dalam kita punya keluarga besar. Ini penting. Terkadang yang saya rasa agak lucu ini adalah kita ini tahu tentang kesehatan dan gizi pada masa kehamilan itu, kadang-kadang itu kita tahunya sepotong-sepotong. Saya tanya dulu di sini, mana penyuluh ataupun kader KB yang ada hadir di sini? Coba angkat tangan. Mana kader-kader posyandu yang ada di sini? Coba angkat tangan, angkat tangan. Kader posyandu ada, angkat tangan. Kader KB, kader posyandu, angkat tangan. Coba angkat tangan. Tinggi, kita mau hitung nih. Terima kasih. 12 orang dari 200 berapa kita yang hadir nih? 250 lah ya. Kira-kira berarti sekitar 5% yang hadir. Mereka ini terlatih dengan bagaimana urus anak. Jadi tadi kan Pak Bupati bilang ketika orang mau menikah itu dipersiapkan, dan ketika dia hamil dan juga akan melahirkan dan menyusui itu dipersiapkan. Ini para ibu-ibu ini semua jago semua ini. Saya yakin tidak banyak orang dari kita juga yang memanfaatkan ibu-ibu ini untuk bisa kita, anak-anak mereka bisa dapat pengalaman. Betul tidak ibu? Betul tidak? Jarang kan sekarang orang masih bisa urus sendiri kan? Tapi stunting tinggi. Di sini stunting tinggi tidak ada EBAN. Berapa? Ampun. 41% di EBAN coba. 1197 sasaran, 41% stunting. Berarti 400 lebih orang stunting di sini. Saya ulangi lagi, 400 lebih anak di sini ini stunting. Ini bukan angka yang kecil loh ini. Ini masa depan TTU ada di dorang ini. Ya akan kita panen nanti itu, ya akan kita petik nanti, akan kita lihat hasilnya itu adalah 15-20 tahun ke depan. Nih, ada kita anak 2 di depan, 3, 4, 5. Kita tidak pernah tahu kita anak-anak ini sehat ataupun kena stunting. Yang tahu tuh ketika dia sering ke posyandu akan kelihatan di situ. Ketika dia ke puskesmas. Dan sedih ya, saya sedih itu kalau lihat kalau mereka bertumbuh itu sudah lewat 3-5 tahun itu mulai kelihatan dia punya dampaknya. Nah, pola asuh ini juga kita menyusui dini ataupun menyusui selama lebih 2 tahun bisa kita lakukan. Pola makan juga sama, masih diatur baik antara makanan pokok, lauk, buah-buahan dan juga sayuran. Nah, ini juga sanitasi. Orang kadang lupa bahwa stunting itu berkaitan dengan air bersih, jamban keluarga juga yang bersih, cuci tangan pakai sabun, pokoknya kondisi badan juga harus bersih. Itu juga bisa berpengaruh bagi anak-anak kita bisa jadi stunting. Air bersih itu kan saya lihat di sini air melimpah. Benar Pak Camat ya? Saya tadi masuk di kamar mandi Pak Camat tadi, air dingin, segar, bersih, bagus. Mestinya air bersih aman. Nah sekarang pertanyaannya jamban keluarga sekarang, coba. Saya mohon maaf, saya tanya ya biar kita langsung angkat tangan ya. Kita yang hadir di sini ini mana yang dia punya jamban keluarganya sudah dia buat dengan bagus. Mau pakai semen boleh, mau pakai dengan keramik boleh, yang penting sudah ada jamban keluarga di rumah, angkat tangan. Yang layak lah, coba angkat tangan yang sudah layak. Jangan malu ini, coba angkat tangan. Angkat tangan. Yang sudah bagus dia punya jamban di rumah. Dia pun tempat WC. Dia pun tempat dia punya untuk dia kencing, iya, dia buang air besar juga ya, angkat tangan. Ini bagus ya. Mana yang belum bagus atau belum punya, angkat tangan.
Yang belum bagus atau belum punya, jangan malu, angkat tangan. Mau dapat bantuan ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Yang sering buang air kecil di bawah pohon atau dekat tempat ternak, itu betul ini. Loh, itu penyebab stunting. Jangan malu, ini bisa terbuka. Jadi pemerintah pusat juga ada program yang namanya jamanisasi. Saya masih cek lagi saya punya data ada berapa, ini saya bagi-bagi dulu di sini. Cuma saya gini, ini masih angkat tangan dulu bapak mama, biar kita bisa pikirkan karena bicara. Nah, kalau saya bilang program apa semua angkat tangan sekarang. Tapi kita cek, nanti lewat dengan Pak Camat, nanti dengan berbagai jalur kita cek rumah-rumah mana yang belum ada, kita atur di situ. Saya masih cek lagi saya punya data berapa ya, saya masih cek lagi ya. Tapi nanti kita minta juga dari PU, dari berbagai jalur. Nah, ini yang saya bilang tadi, dana di Jakarta soal program begini ini ada doinya. Nah, cuman kita masih siapkan, kita punya usulan. Kita ingat pesan Paus ya. Paus itu dari berbagai Paus sampai Paus terakhir ini konsisten mengatakan, kita ini pro life, kita ini pro kehidupan. Yang dihitung dari ketika tahu pertama kali ibu hamil itu sudah dihitung bahwa itulah hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, bulan pertama dia sebagai makhluk hidup. Jangan dihitung dari ketika dia sudah lahir. Ini kita masih jangan sampai salah berpikir. Karena kita punya pikiran itu urus stunting ini dimulai ketika anak lahir, bukan itu bapak mama sekalian. Dihitung dari pertama kali ketahuan dia hamil. Kalau dokter bilang, mama ini sudah 1 bulan, nah segeralah menghitung bahwa itu sudah 30 hari. Karena di situ kalau sudah mulai kasih makan mama untuk mulai makanan bergizi yang banyak untuk butuh gizi mikro dan protein dan juga kalori. Itu ada pada 9 bulan 10 hari kehamilan normal dari ibu-ibu. Lalu kemudian sisanya adalah kurang lebih 2 tahun kemudian, itu juga ibu yang sudah kemudian melahirkan dan menyusui ini, dan anak yang kemudian dilahirkan ini juga harus kita kasih dengan gizi yang baik. Sehingga 1000 hari pertama ini si bayi ini yang dulunya janin ini bisa mendapatkan gizi yang bagus. Kita di NTT Bapak Ibu sekalian itu punya beberapa bahan-bahan lokal yang bisa menjadi pemenuhan gizi dari ibu dan bayi. Yang sering Pak Gubernur Pak Victor sampaikan adalah buah kelor. Ini udah sering disampaikan dalam beberapa waktu. Pak Yosef Nyasoi, Pak Victor Leskoda dan perangkat di provinsi selalu bicara soal kelor. Ini satu dari beberapa yang bisa kita kembangkan. Di luar itu ada juga sorghum. Sama seperti juga kelor, itu juga sorghum juga punya beberapa kandungan gizi yang penting, mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat dan juga mikronutrien. Kemudian juga ada kacang-kacangan. Saya kira kita TTU juga apalagi di Eban ini subur sekali. Dan juga tentu yang terakhir adalah jewawut. Kemarin saya di Malaka itu, sorry di Booking TTS itu jewawut ini biji apa namanya? Kita di Timor ini namanya biji apa nih? Ini jewawut ini nama Jawanya. Apa? Biji apa? Biji sain ya. Nah, itu dia juga bisa dipakai sebagai pengganti gizi bagi ibu hamil dan menyusui dan juga bagi anak-anak. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati dan semua pimpinan OPD Pemda Kabupaten TTU, Romo dan semua Bapak Ibu sekalian, Komisi 9 kami tentu mendorong agar BKKBN yang hari ini diwakili oleh Bu Rita ini, Sekretaris BKKBN Provinsi NTT, itu terus mendorong agar sebagai BKKBN sekarang ini dipercaya sebagai ketua pelaksana dari sekian banyak kementerian lembaga di tingkat pusat yang melaksanakan percepatan penurunan angka stunting, yang ran pastinya itu sudah Presiden Jokowi setujui melalui Perpres nomor 72 tahun 2021. Itu kementerian lembaga di tingkat pusat termasuk sektor yang non pemerintah, di tingkat daerah juga sama, provinsi, kabupaten, kota, itu dilibatkan bersama sinergi untuk mempercepat penurunan angka stunting.
yang komandannya adalah BKKBN. Kita berikan tepuk tangan dulu buat BKKBN. Mereka dipercaya sebagai komandan dari penurunan angka stunting ini, sehingga secara nasional nanti itu turun dari 27% menjadi 14%. Ini di tingkat pusat. Di tingkat provinsi sendiri, Pak Gubernur target turun dari berapa ke berapa ya? Saya belum lihat angkanya persis ya. Mohon maaf, yang di provinsi dari berapa ke berapa boleh? Oke. Nah, kita di TTU Pak Bupati targetnya turun dari di bawah 14 ya, di bawah 20 ya. Saya terus sebut dari kabupaten mana, kemarin saya lihat di laporannya itu dia bilang dia punya angka 9%. Ada satu kabupaten yang saya lihat di Flores. Saya dalam hati saya bilang begini, kita ini kalau sudah pemerintah pusat sudah bikin angka begini, ini kita jangan berdebat depo angka lagi. Kenapa sih kita kalah semua, Pak? Kenapa sebenarnya kita kalah semua? Karena ya dia bisa pakai, dia punya catatan yang kita sendiri tidak bisa jangkau, tapi dia bisa akses, kita pun datang. Nah, tapi menurut saya kita jangan tutup juga bila kita punya rendah, jangan tutup lagi. Karena dia bilang kita punya tinggi, sekarang kita minta sekarang anggaran pusat masuk ke sini. Ya kita ambil positifnya sudah. Toh itu data juga itu kan buat kita di sini kan kita anggap kan tidak masalah sebenarnya. Benar tidak? Nah, tapi data yang pemerintah pusat bilang tinggi inilah pintu masuk kita ke Jakarta minta anggaran. Lu bilang kita punya rendah nih di TTU 46%. Rendah itu dalam pengertian prestasi turunkan stunting ya. Tapi angka stunting kita kan tinggi nih, 46%. Nah, biar ini angka 46 ini bisa turun menjadi 30-an, 20-an sampai belasan target seperti Pak Jokowi bilang, ya saya minta anggaran dong untuk bantu intervensi saya punya ini barang. Karena saya punya dana terbatas. Jadi kita lihat hal yang tanda kutip negatif ini justru jadi pintu masuk kita untuk pergi ambil anggaran pusat, ambil program pusat, ambil sumber daya pusat untuk bantu ini daerah. Karena kita punya keterbatasan, tadi Pak Bupati udah ngomong tadi. Karena refocusing dan juga urusan COVID ini bahkan anggaran kita. Nah, dengan demikian juga dari berbagai kementerian lembaga di pusat ini kami bisa bantu juga untuk intervensi. Kalau bagian kesehatan itu bagian saya. Pokoknya saya janji memang di TTU ini seoptimal mungkin, karena data kita tinggi, saya akan minta untuk dana Kemenkes yang untuk urusan intervensi yang uang kirim ke daerah itu, yang untuk beli telur, beli daging, ikan untuk kasih bagi-bagi, ini mau bagi gratis bagi masyarakat ini. Jadi Menkes punya ide adalah mau bagi gratis buat masyarakat. Ya udah taruh di TTU tuh, kasih banyak karena dia punya apa persen. Angka tinggi. Angka tinggi. Nah, itu kesehatan punya. Nah, nanti juga BKPN sama nanti berita, sama mobil dengan Pak Hasto. Pak Hasto itu dana yang kita bagi rata ke semua daerah urusan stunting itu, karena kita mulai prioritaskan pada daerah yang susah. Kan Pak Hasto bilang TTU, TTS tinggi. Nah, sekarang jangan dibagi rata. Sekarang dapat berapa? Mana orang KB kita punya? Pak, kita punya dapat bantuan pusat berapa Pak? DAK-nya. DAK pusat dan BKKBN punya. Berapa? 7M ya. Besok kita minta tambah lagi. Kan untuk mau kasih turun nih. Jangan bikin sama antara TTU dengan kabupaten lain. Loh kan kita di stempel rendah, prestasi rendah urusan penurunan stunting, makanya angka stuntingnya tinggi. Salah satu cara untuk kasih turun dia adalah biar kalian kasih support lagi tambahan. Nah, itu bagian saya akan minta tambah lagi anggaran biar bantu untuk urusan kita di dinas KB. Nah, juga nanti kita bisa di PU, bisa nanti di bagian pertanian, atau bisa intervensi, nanti minta teman-teman di Komisi 4. Walaupun saya tahu juga ada teman-teman dari DPR RI yang dari NTT juga yang di Komisi 4, tapi saya minta melalui jalur saya di Partai Golkar, saya minta juga dia untuk minta di Menteri Pertanian, Menteri Kelautan juga untuk ambil anggaran bisa taruh lagi di sini, tambahan bibit yang bisa bantu juga untuk tanam, untuk tambah gizi di sini. Juga mungkin untuk tambah penambahan tangkap ikan. Kalau punya tangkap ikan sini mana? Di Wini ya? Wini. Bisa di Wini gitu. Sumber ikan kita dari Wini ya? Dari Wini. Misalnya kita tambah lagi di situ. Jadi sekali lagi, kita dengan cara kita ini, apa yang pemerintah pusat bilang kita ini lemah, itu menjadi pintu masuk kita untuk ambil anggaran, kita benahi kita kondisi di NTT ini. Mudah-mudahan, kalau kita kerja dengan cara sinergi model begini ini, kita bisa membawa urus masyarakat dengan power, dengan dukungan, dengan anggaran, dengan program yang bisa lebih kuat. Dan saya percaya, Pak Bupati kita ini,
orangnya tadi berapa tadi? Mana Bakti 221 ya, tenang-tenang mendayung. Kemudian kalau Pak Wakil punya di Mana Bakti nomor berapa Pak? Kira-kira lagu judul apa yang cocok di Mana Bakti? Atau puji syukur juga ya? Nah, jadi ini sama-sama ada lagu semua nih. Nah, berdua kan orang-orang tenang dan jalur-jalur ke Jakarta juga terbuka lebar ya. Nah, kita bisa optimalkan agar kekuatan di TTU, kemudian kita juga minta dukungan dari Pak Gubernur ya, dan Pak Wakil Gubernur dan dari provinsi juga kita bantu di sini. Kemudian lebih besar kita minta lagi dari Jakarta yang uangnya banyak itu, kita bawa ke sini sehingga dari kesehatan masuk, BKKBN masuk, pertanian masuk, kelautan perikanan masuk, PU masuk, sehingga kita bisa optimalkan untuk penanganan stunting di Timur Tengah Utara. Saya kira itu dari kami. Saya sekali lagi terima kasih buat semua pihak yang sudah mempersiapkan acara hari ini, buat Bung Kristo Evi dan tim yang sudah berkomunikasi di sini, kemudian Pak Camat, terus masyarakat di Eban dan sekitar ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah bagi kita semua yang baru merayakan, dan juga bagi yang lagi puasa juga selamat terus berpuasa. Semoga kita semua sehat dan dalam bimbingan Tuhan. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena yang telah memberikan sambutan. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita menyaksikan bersama pemberian secara simbolis makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita stunting oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, didampingi oleh Bupati Timur Tengah Utara, Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan DPRD dan anggota, dan Kepala BKKBN Kabupaten Timur Tengah Utara. Iya. Ya, selanjutnya oleh Bupati Timur Tengah Utara masih untuk ibu hamil, Bapak. Ibu hamil ya. Ini serahkan ya, bisa bikin ibu hamil. Sampai di rumah kasih tahu waktu tidak ini untuk ibu bukan. Tenang. Iya, penyerahan selanjutnya oleh Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk balita stunting. Balita lebih besar dong. Iya. Kalau tidak itu berarti apapun tidak akan urusan. Ya, penyerahan selanjutnya oleh pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara kepada balita stunting. Baik, di hadapan Bapak Ketua Komisi 9, Pak Wakil Ketua Komisi 9 dan Pak Bupati, tapi DPR menyerahkan bantuan makanan tambahan bagi balita stunting. Semoga dapat memberikan makanan tambahan ini kepada para balita secara baik dan secara tenang. Iya, selanjutnya Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI akan menyuapi balita stunting. Di depan duduk. Di depan duduk. Gendong kah? Gendong kah? Duduk buka mulut, ya. Ini, kamera terlalu tinggi itu. Oke, jangan tinggi. Ya, ini semangat ini. Udah.
Baik-baik ya. Ya. Iya, penyerahan selesai. Ya, pintar. Ya. Iya, Wakil Ketua DPR RI Komisi 9 dengan penuh kasih menggendong balita Santi, menunjukkan rasa kasih dan perhatian kepada balita Santi kita di Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya di Kecamatan Monaco. Kepala Puskesmas Eban, kami silakan untuk mengambil tempat di depan. Bantuan swab antigen kerjasama antara Komisi 9 dan KPRI sudah diatur untuk puskesmas kalau ada sudah sementara bercoba ya Pak?